Shalom, salam damai sejahtera dalam Kristus. Sesuai anjuran dari Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mengurangi penyebaran COVID-19, GBI X Blessing meniadakan sementara ibadah di gereja hingga pengumuman lebih lanjut. Ibadah dapat dilakukan di rumah masing-masing. Melalui video ini diharapkan jemaat dapat beribadah selayaknya menghadap kepada Tuhan Yesus Kristus dengan penuh sukacita. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi hari ini pada tanggal 17 Mei 2020 kita tetap semangat, kita beribadah di rumah kita masing-masing. Kita akan berjumpa dengan Dia dan jamahan Tuhan kita alami. Mari pagi hari ini kita menyembah Dia untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kami menyembah, kami menyembah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Kami menyembah Engkau ya Bapa, mulialah namamu, agunglah Engkau ya Allahku. Kami menyembah, kami muliakan Engkau. Hirala marala maralaya, hurala mata kanaralaya. Haleluya. Kami sembah, kami muliakan namamu. Haleluya. Sungguh besar kasih-Mu. Kami ada pagi hari ini karena anugerah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Sungguh kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Dalam ibadah pagi hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Di mana kami berada, Engkau di sana, Engkau menjamah setiap kami. Biarlah Engkau memberkati ibadah pagi hari ini ya Tuhan. Engkau nyatakan kuasa-Mu supaya sidang jemaat-Mu boleh dengan sukacita memuji, menyembah Engkau, memuliakan namamu. Karena Engkau layak kami puja, kami sembah. Ya Rajaku, ya Allahku. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh datang kepadamu dalam kondisi sehat. Semua jemaat X Blessing dalam kondisi prima. Kami bersyukur ya Tuhan. Kau pakai anak-anak-Mu pagi hari ini, hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau, WL, pemain musik, utama hamba-Mu yang melayani firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang melayani firman-Mu Tuhan. Dan berkati juga ibadah anak pagi hari ini. Biar melalui ibadah anak ini, anak-anak boleh mengenal Engkau dan mengasihi Engkau. Kami sungguh bersyukur kepadamu pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam, jemaat X Blessing yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini tanggal 17 Mei tahun 2020 kita bersyukur kita boleh tetap beribadah. Walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, tapi kita percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita.
Sebab itu saudaraku, mari saya undang kita bersukacita untuk tetap memuji Tuhan kita. Kita akan menaikkan satu pujian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya. 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 Pada waktu susah Tuhan menolong, Tuhan menopang, Tuhan hiburkan. Pada waktu sukar Tuhan menolong orang yang berkenan padanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya. Pada waktu susah Tuhan menolong, Tuhan menopang, Tuhan hiburkan. Pada waktu sukar Tuhan menolong orang yang berkenan padanya. Pada waktu susah Tuhan menolong, Tuhan menopang, Tuhan hiburkan. Pada waktu sukar Tuhan menolong orang yang berkenan padanya. Orang yang berkenan, orang yang berkenan padanya. Orang yang berkenan, orang yang berkenan padanya. Saudara, seperti pujian ini mengatakan, Tuhan yang kita sembah berkenan atas kita. Kalau hidup kita, hidup saya dan hidup saudara-saudara berkenan di hadapan hadirat-Nya. Sebab itu saudara, mari kita tetap setia di dalam mengiring Tuhan kita. Kita naikkan satu pujian lagi ya saudaraku ya. Jalan bersama Dia pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya hidupku akan bahagia. Oleh karena cintanya damai di hatiku.
jalan bersama Dia, pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku akan bahagia. Oleh karena cintanya, damai di hatiku. Jalan bersama dengan Yesus manis, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Jalan bersama Dia, pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku akan bahagia. Oleh karena cintanya, damai di hatiku. Jalan bersama dengan Yesus manis, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Jalan bersama dengan Yesus manis, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Manis, 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 sungguh manis. Saudara, mari kita siapkan hati kita. Untuk sebentar kita akan menerima firman Tuhan. Mari saudaraku, saya ajak kita bersama-sama menaikkan satu pujian. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000
ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Bapa, pagi ini kami bersyukur di hadapan hadirat-Mu, karena kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, di saat ini Tuhan, kami berseru kepadamu, biarlah Tuhan Engkau sendiri yang akan menuntun hidup kami ke depan. Tuhan yang akan memelihara jemaat-Mu Ek-Blessing, sehingga hamba-Mu di Ek-Blessing tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat untuk boleh senantiasa mengiring Tuhan selama hidupnya. Terima kasih Bapakku, terima kasih. Sebentar jika firman-Mu ditaburkan oleh hamba-Mu Tuhan, biarlah kami buka hati kami sediakan tempat yang paling indah untuk firman-Mu, sehingga kami nanti Tuhan oleh menjadi tuntunan di dalam hidup kami. Karena kami tahu tanpa firman-Mu, tanpa pertolongan-Mu, tanpa campur tangan Tuhan, kami tidak mampu berbuat sesuatu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan pakai hamba-Mu, Tuhan berkati pelayanannya Tuhan, sehingga lewat firman yang ditaburkannya, jemaat di Ek-Blessing mengerti akan kehendak-Mu untuk kami semuanya. Terima kasih Bapakku, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Mari saudara, kita siapkan hati kita mau pasang telinga kita buka Tuhan, buka hati kita supaya firman Tuhan sampai kepada kita tidak dengan sia-sia. Pagi hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh hambanya Bapak James Ong. Mari Pak James, kami persilahkan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita bertemu kembali hari ini dalam ibadah online. Tentunya saudara lagi mengikuti ibadah di rumah saudara masing-masing. Tapi saya berpesan Bapak Ibu Saudara, walaupun kita melakukan di rumah, tapi tetap lakukan dengan serius, lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, dan kita tahu bahwa di rumah kita pun Tuhan hadir.
Dan yang saya alami dalam beberapa bulan dan jemaat alami dalam beberapa bulan, mereka walaupun melakukan di rumah, tapi mereka alami hadirat Tuhan. Mereka alami kuasa Tuhan. Dan banyak hal-hal yang ajaib terjadi juga, walaupun itu di rumah saudara masing-masing. Ya, puji Tuhan pagi hari ini kita bisa menerima firman Tuhan kembali, dan sebelumnya kita akan baca di dalam kitab Nabi Daniel pasal yang ke-6, saudara. Nabi Daniel pasal yang ke-6. Ya, Daniel 6. Kita akan lihat kisah tentang Daniel ini. Biasa orang ketika dengar kata Daniel, dia ingat pengalaman di Gua Singa. Ya, sampai pun anak-anak sekolah minggu kalau dengar Daniel, dengar nama Daniel, dia selalu ingat identik dengan Gua Singa yang dia pernah ada di dalamnya. Tetapi kita tahu bahwa singa-singa yang ada di dalam gua itu, dalam kandang itu tidak melukai tubuh Daniel sama sekali. Saudara, kita hari ini, pagi ini saya tidak dibawa Tuhan untuk berbicara tentang gua singanya, walaupun itu mujizat itu, ya, ada di dalam gua singa tapi tidak mengalami apa cedera sedikit pun. Tapi pagi ini kita mau lihat ada sesuatu yang sangat menarik, ya. Saya mau baca di mulai ayat yang pertama dari Daniel 6. Daniel 6 berkata ayat 1, Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Ayat 3, membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Ayat yang keempat, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Saudara, kita lihat kata-kata di ayat 4 bahwa Daniel memiliki roh yang luar biasa. Kenapa Daniel sampai dikatakan dia memiliki roh yang luar biasa? Ada satu ayat yang saya tidak usah baca. Daniel ini dia tidak mau dinajiskan tentang urusan makanan dan minuman. Ya. Saudara, tadi saya bertanya mengapa Daniel ini sampai dikasih julukan dia memiliki roh yang luar biasa. Kalau di dalam bahasa Inggris itu spirit yang excellent spirit. Ya. Apa sebabnya Daniel sampai mendapatkan julukan itu? Ternyata saya mendapati di satu ayat yang berkata bahwa dalam hal makanan pun, dalam hal minuman pun, Daniel tidak mau menajiskan dirinya. Saudara, kalau kita lihat bahwa kadang-kadang saya seringkali bertemu dengan beberapa jemaat yang dulunya punya latar belakang mereka kepercayaan yang lain, yang harus sembahyang di depan meja sembahyangan untuk orang tuanya, untuk nenek moyangnya yang sudah meninggal. Saudara, ada beberapa orang yang bilang begini sama saya, Pak Jim, saya izin ya, saya nanti ini tanggal berapa saya harus kumpul di rumah orang tua saya dan semua anak orang tua saya yang sudah meninggal dan semua anak-anak kumpul di situ. Mereka melakukan sembahyangan untuk papa saya yang sudah meninggal karena itu hari raya apa begitu. Lalu dia bilang begini, saya enggak ikut sembahyang kok Pak, cuman saya izin ya, saya ikut makan aja, dia bilang itu. Saya ikut minumnya aja, makanan maksudnya makanan yang sudah disembahyangi di meja altar itu saudara. Dia bilang, saya ikut makan ya Pak, cuman saya enggak ikut sembahyang kok, saya enggak pakai
bawa dupa atau apa, saya tidak ada lagi seperti itu, saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi kan kalau makan aja kan enggak apa-apa toh Pak. Saudara, ketika saya dengar seperti itu, saya memberikan penjelasan sesuai dengan kadar iman mereka. Ya, kalau saya lihat kadar iman mereka ini imannya masih belum terlalu dewasa, saya memberikan penjelasan tentang dari firman Tuhan yang agak ringan, bukan yang berat-berat gitu saudara. Ya, tapi kalau kita mau jujur, ketika kita bilang tentang makanan, asalnya kita bilang ini makanan kan hal yang biasa atau enggak terlalu penting, boleh makanlah, wong makan aja. Saudara, kadang-kadang kita memberikan predikat kepada hal-hal makanan ini sesuatu yang kurang penting gitu ya saudara. Jadi artinya kalau kurang penting itu bisa dilanggar gitu kan saudara. Nah, tapi saya tertarik dengan kehidupan Daniel. Dia sampai ada ayat yang berkata tentang makanan pun, tentang minuman pun dia tidak pernah mau menajiskan dirinya. Saya punya sebuah pengertian begini. Kalau dalam hal makanan, minuman yang ringan-ringan itu yang banyak orang berkata bahwa hal itu hal yang sepele mungkin. Dia tidak mau dinajiskan, dia tidak mau dicemarkan, apalagi hal-hal yang lebih penting dari hal itu. Ya saudara. Apalagi hal-hal yang lebih penting atau hal-hal yang lebih urgent daripada itu, dia sangat berhati-hati dan tidak menjaga dirinya benar-benar, tidak mau dicemarkan atau dinajiskan oleh hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Ya, termasuk makanan dan minuman tadi. Saudara, tadi satu pertanyaan, kenapa Daniel mendapatkan julukan dia memiliki roh yang luar biasa? Satu jawabannya. Karena Daniel adalah orang yang tidak pernah mau mencemarkan dirinya. Dia tidak mau menajiskan diri dalam hal apapun. Sampai pun dalam hal makanan dia tidak mau ikut kompromi apa-apa. Sebab itu saudara, firman Tuhan berkata Daniel ini melebihi 120 orang dan melebihi dari 2 orang yang lain itu. Ya kan 2 orang itu 3 orang kan salah satunya dia. Jadi dari sekian ratus orang itu, Daniel ini paling unggul, saudara. Sehingga dia dikatakan karena dia memiliki roh yang luar biasa. Saudara, memiliki roh yang luar biasa itu bagaimana toh? Ya, saya memberikan arti yang saudara gampang untuk dimengerti. Memiliki roh yang luar biasa ini artinya gini. Dia tidak pernah mau bermain-main dengan dosa sedikit pun. Artinya orang yang memiliki roh yang luar biasa, dia sangat menjaga kemurnian hati, sangat menjaga kesucian hidupnya, sangat menjaga kekudusan, dan orang seperti ini, saudara, kadang-kadang kita jarang jumpai di masyarakat, saudara. Ya, di gereja termasuk jarang kita mendapatkan orang seperti ini. Ya. Orang-orang Kristen banyak berkata begini, saudara, enggak perlulah, ya kita kudus, jaga kudus, tapi kalau hal-hal yang kecil, ya mana adalah manusia sempurna. Kan kadang-kadang kita mendengar kata-kata seperti itu. Saudara, kadang-kadang kita juga mendengar bahwa saya berkata begini, orang yang memiliki roh yang luar biasa, orang itu pasti jujur. Orang itu pasti menjaga hidupnya, dia tidak mau jalan mencong-mencong sedikit, nggak mau. Orang seperti itu, seperti Daniel, dia jalannya lurus, jujur, ya, pikiran dengan kata-katanya sama, kata-kata dengan tingkah lakunya sama. Kalau ngomong A ya A, kalau ngomong B ya B, kalau ngomong berjanji ditepati. Jujur itu bukan cuma berkata tentang duit. Jujur itu bicara soal sikap, tingkah laku, kata-kata semuanya. Ternyata Daniel ini mendapatkan julukan seperti itu. Saudara, sekali lagi tadi saya katakan kadang-kadang kita sulit mendapati orang di gereja yang punya roh yang seperti Daniel. Punya kemauan kehidupan yang lurus, jujur,
Dan saudara, kalau saya mendapatkan ayat dari Daniel 6 ayat yang ke-11, ke-9, saya mau baca untuk saudara. Dari Daniel 6 ayat 9 dikatakan gini, oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah kepada larangan itu. Surat perintah itu surat perintah apa? Kalau Daniel tidak makan makanan raja, kalau Daniel tidak beribadah kepada dewa, maka dia akan ditangkap, dia akan dihukum. Itu surat perintah. Dan itu ternyata ayat 11 berkata begini, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Jadi artinya Daniel tahu, wow, surat perintah sudah dibuat ini. Jadi pasti dilakukan ini. Ketetapan dia akan dihukum, itu akan langsung dilaksanakan. Tidak ada lagi kompromi apa-apa lagi. Dan Daniel tahu bahwa dirinya terancam. Saudara, ya sebagai seorang manusia, wajar dia memiliki sebuah ketakutan sedikit. Lalu ayat 11 berkata, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Saudara, saya mendapatkan begini, kehidupan Daniel dalam keadaan yang terancam, keadaan yang bahaya, dalam masalah yang dihadapi, dia langsung ingat kepada Allahnya, Allah Israel. Terbukti di sana, dia naik ke kamar atasnya yang menghadap ke Yerusalem, dia berdoa memuji Allah di sana. Artinya orang yang memiliki roh yang luar biasa, dia tidak memiliki lain-lain, dia tidak memiliki 2 Allah, tapi dia memiliki 1 Allah, yaitu Allah Israel. Kadang-kadang kita kalau dalam kondisi bahaya, kita bisa minta pertolongan yang lain juga loh saudara. Memang walaupun kita namanya Kristen, kita namanya orang-orang percaya Yesus. Tapi pada saat kita kepepet, kadang-kadang kita cari sesuatu yang di luar Tuhan untuk bisa menolong kita. Ya saudara, itu yang biasa terjadi seperti itu. Ya, saya enggak lama-lama di sana tentang roh yang luar biasa. Saya tadi sudah bilang bahwa orang yang memiliki roh yang luar biasa, dia hidupnya jujur, kudus, hatinya murni, jalannya lurus. Dia tidak pernah mau kompromi dengan apapun. Hal yang kelihatannya kecil pun dia tidak mau kompromi di situ. Itu orang yang memiliki roh yang luar biasa. Nah, saudara, sekarang apa hasilnya? Ini yang penting. Apa hasilnya dari orang yang memiliki roh yang luar biasa seperti Daniel? Hasilnya apa? Nah, kita lihat sebentar, saudara. Kita lihat sebentar. Di ayat yang keempat bagian B, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, Raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Saudara, ada 3 hal yang bisa didapatkan ketika kita memiliki roh yang luar biasa. Ketika kita jujur, ketika kita lurus jalan kita, hati kita murni, kita cuma punya satu-satunya Allah penolong kita, walaupun dia belum menolong kita, kita tetap tidak pernah menoleh kepada hal yang lain seperti Daniel. Mendapatkan 3 hasil, 3 berkat. Berkat yang pertama, seperti Daniel dapatkan, dia mendapatkan perkenanan Tuhan dalam hidupnya. Ayat yang keempat tadi bilang, karena dia memiliki roh yang luar biasa, maka raja menempatkan dia di atas seluruh kerajaannya. Ini perkenanan Tuhan, saudara. Ini perkenanan Tuhan. Banyak orang, ya saudara, kalau saya lihat di dunia ini, kalau kita lihat ya karyawan dengan pimpinan, begitu saudara. Kalau walaupun manusia, saudara, kalau karyawan itu sikapnya, cara kerjanya, prestasi kerjanya, tingkah lakunya berkenan di hati bos, berkenan di hati pimpinan. Saudara, mungkin pada satu hari karyawan ini butuh sesuatu, butuh uang yang
dia lagi perlukan untuk kebutuhan hidup. Seperti hari-hari ini kan saudara, banyak orang menjerit, banyak orang ngalami kekurangan duit, kekurangan uang. Banyak karyawan yang dirumahkan, di PHK. Kalau enggak di PHK total, mungkin gajinya diturunkan 50%. Uang hariannya dipangkas lagi. Saudara, macam-macam lah. Dan kalau kita bukan jadi karyawan, kita mungkin jadi bos, punya toko dan sebagainya. Toko kita, omset kita menurun dengan kondisi pandemi seperti ini. Ya, biasa toko buka dari jam 9 atau jam 10 sampai jam 7 atau jam 8 malam. Sekarang bukanya cuma jam 12 sampai jam 5. Oh, tentunya omset langsung ngedrop. Ya. Semua banyak orang di masa-masa pandemi ini, banyak orang menjerit kekurangan duit. Ya, Saudara. Apalagi ini kan mau lebaran, Saudara. Ini mau lebaran, ini banyak orang butuh duit, keperluan lebaran, ya, pemasukan menurun, dan THR tadi saya dapat kabar dari satu teman, THR-nya enggak dikasih full, enggak tahu kenapa. Ya karena mungkin perusahaan rugi dalam 1-2 bulan ini. Saudara, lalu wajarlah kita kepada seseorang, kalau kita butuh duit, kita lari kepada siapa? Kepada bos kita toh, kepada pimpinan kita. Pak, saya butuh duit, saya pinjam duit, seperti ini. Saudara tahu, kalau kita nih berkenan di hati pimpinan kita, di hati bos kita. Mungkin bos kita, pimpinan kita enggak pakai macam-macam, enggak pakai banyak ngomong, langsung dia kasih aja uang itu. Ya saudara, mungkin karena bos ini kasihan dan orang karyawan ini sangat berkenan di hati bos, mungkin dia bilang, "Ja, kamu bayar sebisanya aja lah. Enggak usah setiap bulan dipotong juga enggak apa-apa. Kamu bayar santai aja semampumu." Ada lagi mungkin bos bilang, "Sudah nih ambil aja lah. Enggak usah dipikirin dan ini buat kamu dan sekeluargamu aja." Saudara, kalau kita kepada manusia aja kita bisa berkenan di hatinya dia, itu menguntungkan kita. Tapi hari ini kita enggak cari perkenanan manusia, saudara. Perkenanan manusia itu terbatas. Tapi kita cari perkenanan Tuhan. Bagaimana cari perkenanan Tuhan? Mungkin saudara bilang ini, "Oh, aku mesti melayani Tuhan sekeras-kerasnya, seaktif-aktifnya." Saudara, mungkin saudara bilang ini, "Supaya dapat perkenanan Tuhan, aku harus berdoa 1 hari berapa jam." Enggak salah, berdoa beberapa jam bagus. Mungkin saudara bilang begini, "Kalau aku mau berkenan di hati Tuhan, aku mesti berpuasa 1 minggu berapa kali." Wah saudara, ternyata salah pemikiran kita. Ternyata Tuhan berkenan dengan diri kita bukan soal itu. Banyak orang di gereja yang jago pelayanan, banyak orang di gereja yang jago berdoa, ya puasanya hebat, kuat dan sebagainya. Saudara, tapi ternyata dalam tingkah lakunya, dalam tutur katanya, nol. Apakah Tuhan berkenan dengan orang ini? Tidak. Tetapi Tuhan berkenan dengan seseorang yang hatinya jujur, hatinya murni. Tidak ada yang lain, cuman Tuhan dalam hidupnya. Mau susah, mau seneng, mau menderita, mau kelaparan, mau keberkatan, tetap Tuhan di atas segala-galanya. Tidak ada selintat-selintut sedikit. Ngomong apa ya apa, tidak ada yang direkayasa sedikit. Saudara, saya belajar itu berkata-kata yang pas kalau ngomong sama seseorang. Tidak ada yang ditambahin, tidak ada yang dikurangin. Saudara, ternyata Tuhan cari orang seperti itu. Dan ketika dia bertemu dengan orang seperti itu, hati Tuhan berkenan. Yang kita harus cari hari ini, perkenanan Tuhan. Saudara, yang kedua sekarang. Ketika yang pertama kita sudah dapat perkenanan Tuhan, ketika kita memiliki roh yang luar biasa. Yang kedua, Daniel mendapatkan pembelaan Tuhan. Saudara. Kenapa saya bisa berkata seperti itu? Saudara tahu? Nah ternyata ayat 23 dari Daniel 6. Daniel 6:23 berkata begini, ini yang berkata Daniel sendiri.
Dia bilang gini, Allahku telah mengutus malaikat-malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Ih, luar biasa saudara. Dia sudah masuk di kandang singa, singa-singa itu, sebetulnya secara normal habis itu Daniel. Tapi ternyata Tuhan bilangnya, Daniel bilang begini, Allahku mengutus malaikat untuk mengatupkan mulut-mulut singa, ditutup mulut singa itu, karena ternyata dia tidak bersalah apa-apa. Saudara perhatikan, inilah pembelaan Tuhan. Jangan bilang begini loh, kalau Tuhan bela aku, kalau Tuhan bela Daniel, Daniel tidak masuk kandang singa. Mungkin bisa enggak? Bisa saja. Mungkin bilang gini, surat perintah sudah datang kan ini. Tapi ternyata karena Tuhan membela Daniel, Tuhan mengubah hati Raja Darius, mengubah pejabat-pejabat itu dan dia bilang, batal. Sudah, tidak ada lagi hukuman atas Daniel karena memang tidak ada salahnya orang ini. Bisa enggak? Bisa. Mungkin saudara bilang begini, kalau Tuhan bela saya, uang saya enggak dibawa lari. Kalau Tuhan bela saya tidak kena imbas dari pandemi ini. Macam-macam. Kalau Tuhan bela saya tidak kena COVID-19. Mungkin saudara bilang begitu. Mungkin saudara bilang begitu. Tetapi dengar, Daniel enggak bilang begitu. Daniel akhirnya sampai masuk kandang singa. Kita pun akhirnya sampai pada ngalami banyak omset yang anjlok mungkin. Sebagai pedagang, sebagai bisnismen. Saudara sebagai karyawan, saudara ngalami dipangkas-pangkas nggak karu-karuan itu gaji saudara. Tapi kalau Tuhan membela kita di saat bahaya seperti itu, di saat kita kekurangan uang, waduh pembelaan Tuhan itu tidak bisa kita pikir. Caranya sangat banyak, hikmatnya Tuhan tidak terbatas. Dia bisa berikan hal-hal yang unik untuk menyatakan pembelaannya kepada orang yang berkenan di hati Tuhan. Nah saudara lihat, sampai di kandang singa. Tapi ternyata Tuhan kirim malaikat untuk tutup mulut semua singa-singa itu. Dia keluar dari kandang singa tanpa satu lecet sedikit pun dalam tubuhnya. Inilah pembelaan Tuhan. Saudara boleh ngalami musibah kadang-kadang. Saudara boleh ngalami masalah kadang-kadang. Saudara boleh ngalami berbagai macam hal yang membahayakan kadang-kadang. Tapi jangan pernah lupa, di situ pun kalau Tuhan membela kita, dia bisa bela kita. Tidak usah khawatir. Ya saudara, musim seperti ini, saudara mungkin kan saya bilang kan, gaji saudara dipangkas dan sebagainya. Saudara, tapi kalau Tuhan membela kita, ternyata Tuhan itu buka sumber-sumber yang lain. Ternyata Tuhan bisa buka peluang-peluang lain untuk mencurahkan berkat-Nya. Saudara saya ini, yang saya alami sendiri, kalau saudara semua tahu bahwa gereja di seluruh dunia, hampir di seluruh dunia atau di seluruh dunia, ditutup kan dalam 2 bulan ini, dalam 2 bulan lebih, kurang lebih. Secara akal budi kita, secara logika, gereja tidak ada pemasukan, saudara. Dan bahkan saya di masa-masa seperti ini saya menerima beberapa WA dari hamba-hamba Tuhan, teman-teman saya yang berkeluh kesah. Ada dari luar pulau, dia bilang, Pak, kami sekeluarga minggu-minggu ini, bulan-bulan ini cuman makan Indomie terus Pak. Dia bilang, saudara, dia enggak minta-minta tapi mengeluh, berkeluh kesah. Ada dari luar kota, dia sedang minta bantuan keuangan kepada saya dan sebagainya. Ada yang sampai untuk makan susah dan kami harus bantu dan sebagainya. Saya tuh bersyukur Bapak Ibu Saudara. Ya, di masa-masa seperti ini Tuhan itu seolah-olah mencurahkan berkat-Nya itu di luar kemampuan pikiran saya sebagai manusia. Dalam hal makanan itu, tiap hari Tuhan itu melimpahkan makanan-makanan dari jemaat, dari siapapun yang tidak pernah saya duga-duga, saudara. Sehingga
kami benar-benar membuktikan pembelaan Tuhan ini loh kayak gini. Gereja boleh ditutup, ya kan? Pemasukan boleh menurun. Tetapi Tuhan buka berkat-berkat dari sumber-sumber yang lain. Itu luar biasa. Saudara, satu minggu yang lalu, tiba-tiba ada seorang yang ada di US, Amerika. Pagi-pagi dia bilang gini, kok suka apa? Suka ini, suka ini, suka ini. Dia mau kirim saya daging gitu saudara. Daging itu namanya, daging itu daging Kobe, saudara. Saya itu terus terang nggak pernah makan daging Kobe. Daging Kobe itu bukan daging dari binatang Kobe, bukan gitu ya saudara. Artinya Kobe itu diambil dari satu tempat di Jepang. Artinya gini, daging Kobe ini 1 kilo tuh jutaan rupiah harganya. Kalau dimakan itu benar-benar istimewa. Saya seumur hidup nggak pernah makan daging seperti itu. Saya termasuk orang yang nggak rewel dengan makanan, saya makan segala macam bisa. Saudara, ya. Lalu dia bilang ini, kok suka beef atau suka chicken atau apa? Saya bilang gini, saya suka semua, mau beef, mau chicken ya suka, terserah kamu mau kirim apa. Lalu dia kirim, biasa kalau gitu aku kirim beef dan kirim chicken. Saudara, lihat Tuhan itu seumur-umur orang ini tidak pernah kirim apa-apa loh sama saya. Tiba-tiba dia bisa dari Amerika, dia bisa pesen di Indonesia dan besok hari orang yang dipesani itu kirim makanan itu ke saya. Dan bukan cuma itu saudara, dari luar kota, dari dalam kota, jemaat-jemaat itu kirim segala macam. Sampai saudara masker Tuhan kirim, sampai hand sanitizer. Zaman 1 bulan yang lalu lebih itu kan waktu kita belum diharuskan pakai masker tuh, saya juga nggak pakai masker kan saudara. Tiba-tiba ada teman saya yang dari luar pulau, dia itu menawarkan jual masker yang bagus untuk pembangunan gereja katanya. Maka saya pesan, pikir saya ya sudah enggak apa-apalah, bantu-bantu teman yang mau bangun gereja. Ternyata setelah itu enggak lama pemerintah memberikan keharusan harus pakai masker. Saudara, saya sudah pesan berapa lusin, tapi itu belum dari berapa bulan yang lalu itu baru dipakai 1-2 biji. Masker itu dikirim Tuhan, model apapun, apa saja Tuhan kirim dan itu tidak pernah saya pikirkan. Kita boleh mengalami bahaya apapun, tapi harus mengalami pembelaan Tuhan. Yang ketiga, saudara, setelah dia mendapatkan perkenanan Tuhan, mendapatkan pembelaan Tuhan, Daniel diberikan kehormatan oleh Tuhan. Ya saudara, di ayat-ayat yang terakhir dari kitab Daniel pasal 6, saudara, karena Daniel keluar dari kandang singa itu dan dia tidak lecet sedikit pun, dia tidak mati atau apa, maka semua orang kagum, semua orang geleng-geleng kepala, semua orang kagum dengar dia, semua orang berdecak melihat Daniel. Saudara, Tuhan beri kehormatan kepada Daniel. Semua orang salut kepada dia. Semua orang memandang Daniel dengan pandangan yang luar biasa. Bukan geleng-geleng saking eleknya sampai orang tuh godek-godek karena jago nipu, mungkin gitu. Jago apalagi munafik dan sebagainya sampai orang aduh kok bisa kayak gitu ya, gitu kan. Kadang-kadang kan ada orang seperti itu. Tapi orang-orang di sekitarnya pada zaman itu, dia geleng-geleng kepala, dia kagum-kagum, bukan hal yang negatif, tapi karena hal yang positif. Daniel mendapatkan kehormatan dari Tuhan. Semua orang angkat jempol kepada Daniel. Semua orang angkat topi kepada Daniel. Karena kehidupan Daniel, dia mendapatkan perkenanan Tuhan, mendapatkan pembelaan Tuhan, dan akhirnya Tuhan beri kehormatan pada orang ini. Saudara, di masa-masa seperti ini ingat, kita butuh perkenanan Tuhan, kita butuh pembelaan Tuhan. Saudara, jangan cari pertolongan kemana-mana. Saya pun tidak pernah cari pertolongan kemana-mana. Pertolongan saya tahu cuma dari Tuhan.
Setiap hari saya bergantung hidup kepada Tuhan. Dan saya percaya saudara, jemaat akan alami juga seperti itu. Saudara akan alami seperti itu. Ya, sebab itu miliki roh yang luar biasa. Jangan minta berkat dulu. Jangan minta pembelaan Tuhan dulu. Tapi minta hati yang luar biasa itu ada dalam hatimu. Kalau saya ingat Amsal 4 ayat 23 saudara. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Arti ayat ini gini, jagalah hatimu dengan sangat hati-hati dalam bahasa yang lain. Karena dari hatimu itu karena gini, karena bagaimana hidupmu yang akan datang itu tergantung hatimu. Itu dia. So, jadi kalau hatimu murni, hatimu luar biasa, hatimu suci, saudara, bagaimana kehidupanmu nantinya itu semua ditentukan. Miliki hati yang seperti itu, miliki roh yang seperti itu, seperti Daniel. Ya, terutama di masa-masa krisis ini. Terutama di masa-masa kesulitan, banyak orang kesulitan macam-macam. Kalau engkau dapat perkenanan Tuhan, dapat pembelaan Tuhan, enggak usah khawatir. Kau akan mendapatkan justru di masa-masa seperti ini, Tuhan menunjukkan kebaikan demi kebaikannya untuk kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita datang kepada Tuhan pagi ini. Saya berdoa biar firman ini boleh membuka mata rohani kita, boleh mengingatkan kita, boleh sungguh-sungguh membuat kita berubah. Ya, hati yang murni, roh yang luar biasa, itu kita miliki. Tuhan, hamba-Mu sudah sampaikan firman-Mu pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan firman-Mu ini bukan cuma kami dengar secara teori, tetapi akan kami alami secara nyata dalam hidup kami. Terutama di masa pandemi seperti ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kasih-Mu melimpah-limpah untuk kami. Kuasa-Mu menopang kami Tuhan. Dan kami percaya pembelaan Tuhan di masa-masa krisis ini akan sungguh terlihat, sungguh terbukti dan sangat nyata benar-benar Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih hamba-Mu berdoa khusus untuk jemaat-Mu yang hari-hari ini mengalami kesulitan keuangan, mengalami banyak macam masalah di dalam perekonomian, dalam pekerjaan dan semuanya, dalam bisnis, dalam perdagangan yang terimbas semua karena pandemi ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, dalam nama Yesus kuatkan hati mereka. Oh Tuhan, buat mereka di masa seperti apapun seperti Daniel, langsung ingat kepada Tuhan. Dan tidak ada yang lain yang bisa dia harapkan untuk menolong dia. Penolong kami satu-satunya cuman Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau jagai keluarga demi keluarga dalam jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Oh Bapa, kalau kami hari-hari ini masih harus di rumah, anak-anak masih belum bisa sekolah, kami berdoa, kami tetap menjaga hati kami, tetap murni, tetap bersih. Kami tidak mau jadi memiliki hati yang gampang marah, gampang jengkel, mungkin karena selalu di rumah terjadi gesekan-gesekan, karena banyak masalah keuangan sehingga kami bertengkar satu dengan yang lain, saling tuding-menuding, saling tuduh-menuduh, tapi itu tidak pernah kami lakukan Tuhan. Yang kami lakukan, kami justru bersatu berdoa dalam keluarga. Kami menantikan pertolongan-Mu yang murni. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih satukan kami, berkat-Mu dicurahkan untuk kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu, pagi hari ini diberkati dengan firman Tuhan. Saya percaya kalau Bapak Ibu menjaga hati seperti Daniel, supaya tetap menjaga kekudusan, ya, dari hal makanan, dari hal tingkah laku, dari hal perbuatan, Daniel tetap mengikuti petunjuk Tuhan. Dia melakukan apa yang Tuhan
perintahkan pada Daniel sehingga hidupnya dilindungi oleh Tuhan. Bapak Saudara, pagi hari ini biarlah melalui firman Tuhan Bapak Ibu sungguh-sungguh dikuatkan dan firman Tuhan bertumbuh dalam hidup kita semuanya. Pagi hari ini Bapak Ibu bisa memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, bisa dikumpulkan nanti waktu ibadah baru dipersembahkan di gereja atau ditransfer ke rekening gereja. Ya, Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa supaya sungguh-sungguh kasih karunia Tuhan membuat COVID-19 ini dibersihkan dari Indonesia dan dari negara-negara lain. Mari kita bersyukur dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau sangat baik, Engkau penuh kemurahan Tuhan. Engkau memelihara hidup anak-anak-Mu Tuhan. Pada masa pandemi ini Tuhan, kami tahu bahwa kesulitan ekonomi sangat besar dialami oleh anak-anak Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan ada beserta mereka Tuhan. Engkau ada, Engkau senantiasa membuka jalan buat mereka dan menolong mereka supaya Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan dan hidup mereka selalu Kau cukupkan Tuhan dengan berkat-Mu Tuhan. Bapa, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini kami berdoa untuk pemerintahan Indonesia. Kami berdoa untuk Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin, juga untuk para menteri, MPR, DPR, sampai ke daerah-daerah, pemerintahan sampai ke daerah-daerah Tuhan. Engkau tolong Tuhan berikan hikmat supaya pemerintahan Indonesia dapat benar-benar Engkau memberi hikmat Engkau untuk memimpin bangsa ini Tuhan, untuk supaya COVID-19 tidak sampai tertular lebih jauh lagi, tetapi Engkau menghentikannya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memberikan pengampunan untuk bangsa ini supaya kasih karunia Tuhan Kau nyatakan untuk menghentikan COVID-19 ini Tuhan. Kami bersyukur kepadamu atas kasih karunia Tuhan. Juga untuk negara-negara lain Tuhan tolong pengampunan-Mu atas mereka, dan Tuhan juga membebaskan mereka dari COVID-19 ini Tuhan. Supaya seluruh dunia Tuhan hentikan dari virus corona. Tuhan tolong para medis Tuhan, dokter dan perawat yang menangani pasien-pasien yang positif. Tuhan lindungi mereka, jagai mereka supaya mereka terlindungi tidak tertular. Dan Tuhan yang sakit Tuhan jamah, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan menyembuhkan, tidak ada kematian, tetapi semuanya Kau sembuhkan secara sempurna, supaya mereka satu kali melihat bahwa kesembuhan yang mereka terima datangnya daripada-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu, Tuhan lindungi Jemaat X-Blessing, anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, lindungi, bungkus dalam kuasa darah-Mu, dijauhkan dari virus corona ini Tuhan, supaya semua tetap dalam kondisi sehat. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan juga memberkati Jemaat X-Blessing atas persembahan mereka Tuhan yang diberikan untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan, biarlah berkat Tuhan senantiasa Kau buka untuk mereka Tuhan. Engkau senantiasa membuka jalan atas pekerjaan mereka, memberkati mereka Tuhan dalam masa pandemi ini Tuhan. Engkau apapun yang dikerjakan, apapun yang dibuat Tuhan, Tuhan Engkau memberkati mereka supaya mereka tercukupi hidup mereka. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan memberkati anak cucu daripada
sidang jemaat-Mu Tuhan, Engkau memberikan hikmat, kepandaian kepada anak cucu kami supaya mereka berhasil dalam studi mereka, nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup mereka. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Mari saudara dengan iman angkat kedua tangan saudara ke atas untuk menerima berkat Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus nantiasa menyertai engkau, tinggal dalam hidupmu, memimpin engkau dan memberkati engkau pada waktu engkau masuk, memberkati engkau pada waktu engkau keluar. Apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan membuatnya berhasil. Terimalah berkat anugerah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan amin.